sebagai calon narasumber. Jadi untuk memenuhi tugas-tugas, kami diberikan tugas tambahan yaitu berupa video bahwa bukti saya sudah memberikan pembiasan, memberikan penjelasan mengenai apa yang ingin saya jelaskan. Ini adalah pengembangan modul ajar yang saya tampilkan di sini, pengembangan modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka ini ada keunggulannya. Kita tahu kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum terbaru di Indonesia. Nah, kita harus tahu dulu apa keunggulannya, karena tidak semua sekolah memakai kurikulum Merdeka ini. Nah, ada beberapa keunggulan di sini. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Apa artinya? Yaitu dia fokus pada materi yang esensial, yang berguna. Yang kedua, dia dikatakan lebih merdeka, baik itu pada guru, peserta didik maupun pada sekolah. Yang pertama, untuk guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Dan untuk kepada peserta didiknya, tidak ada program peminatan di SMA. Sebelumnya di tahun 2013 ada program peminatan di SMA. Jadi di kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi, SMA tidak ada lagi program peminatannya. Jadi peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Kemudian untuk yang sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Terakhir yang ketiga, keunggulannya adalah lebih relevan dan interaktif. Artinya pembelajaran melalui kegiatan proyek. Jadi kita dulu bervariasi membuat berbagai proyek untuk siswa, untuk peserta didik. Jadi kita lebih kreatif, kita lebih berbakat lagi, bisa melalui video, bisa melalui poster, bisa melalui portofolio yang buat anak-anak tertarik. Kemudian ada istilah-istilah dalam kurikulum Merdeka ini. Yang pertama ada yang dikatakan dengan fase capaian pembelajaran. Yang kemudian ada juga alur tujuan pembelajaran yang disebut dengan ATP dan modul ajar. Kemudian buku teks modular. Kemudian ada pembagian fase di kurikulum Merdeka. Nah, ada sampai fase yang F. Yang fase A dikatakan itu untuk kelas 1 sampai kelas 2. Sedangkan fase B itu untuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C itu untuk kelas 5 dan kelas 6. Kemudian untuk fase D itu untuk kelas 7 sampai kelas 9 SMP ya. Kemudian yang fase E itu untuk kelas 10 SMA. Kemudian fase F kelas 11 dan 12. Jadi ada sampai fase F. Itu untuk istilah dalam kurikulum Merdeka. Kemudian, mengapa kurikulum Merdeka dijadikan opsi? Tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah. Nah, di sini saya bisa jelaskan, Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Dengan kebijakan opsi kurikulum ini, maka proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Nah, makanya tidak semua sekolah menggunakan kurikulum Merdeka ini sesuai dengan kebutuhan dan pemakaiannya juga bertahap seperti itu. Kemudian, nah seperti yang ingin saya tampilkan, kita pasti mengetahui perangkat ajar. Semua Bapak Ibu punya perangkat ajar bukan? Ya. Ada 3 perangkat ajar yang baru dikembangkan dari kurikulum Merdeka ini. Yang pertama modul ajar, yang kedua ATP, dan yang ketiga P5. Ada pasti Bapak Ibu sudah pernah mengajarkan P5 ini, ya bukan? Salah satunya apa Ibu? Ya, kewirausahaan. Ada lagi yang disebut dengan kearifan lokal. Nah, selanjutnya, nah ini topik yang harus saya jelaskan mengenai modul.
sudah punya modul? Bagus. Saya juga sudah. Nah, apa itu modul? Modul itu adalah satu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri, per orang maksudnya. Di dalamnya terdapat komponen dan petunjuk yang jelas sehingga peserta didik dapat mengikuti secara runut tanpa campur tangan pengajar atau pendidik. Itu menurut Dirto. Nah, modul ajar kurikulum merdeka. Apa itu modul ajar kurikulum merdeka? Modul ajar di kurikulum merdeka yaitu salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran dan disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan murid. Nah, di sini bisa kita lihat beda antara modul ajar dan modul project. Kalau modul ajar yaitu dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Sedangkan modul project, dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ada beberapa konsep untuk modul ajar ini. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Yang kedua, konsep kedua, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Selanjutnya, konsep ketiga, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Selanjutnya kita akan lihat komponen-komponen modul ajar. Secara umum, modul ajar memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah asesmen pembelajaran. Strukturnya, ini bisa kita lihat struktur modul ajar. Di sana ada komponen modul ajar, juga ada komponen detail modul ajar pertemuan, dan berikutnya lampiran. Nah, apa yang baru dari modul ajar? Di sini bisa kita lihat yang barunya adalah pengetahuan prasyarat. Ada pengetahuan prasyarat, ada juga pemahaman bermakna, dan pertanyaan pemantik. Nah, pengetahuan prasyarat itu adalah kemampuan atau informasi awal yang dimiliki oleh siswa sebelum memahami materi yang baru yang akan dipelajari. Dengan mengetahui pengetahuan prasyarat, maka akan terlihat kesiapan untuk menerima materi berikutnya. Untuk pemahaman bermakna, ini artinya mencerminkan jawaban atas pertanyaan pemantik yang merupakan pemahaman yang kita ingin murid-murid capai setelah mempelajari topik tertentu. Sedangkan pertanyaan pemantik ini merupakan rangkaian pertanyaan mengenai hal-hal yang paling penting dalam pembelajaran suatu topik. Pemahaman bermakna ini didiskusikan bersama dan diturunkan sebelum memulai topik. Pertanyaan pemantik ini digunakan untuk membantu murid mencapai pemahaman bermakna. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya pertanyaan pemantik. Di sini ada topiknya ya, air menjadi uap jika dipanaskan, air menjadi es jika didinginkan, kapur barus menyublim, bersiulnya ceret oleh tekanan uap. Nah, di sini bisa kita buat nanti pertanyaan pemantiknya, mengapa kita butuh perubahan wujud zat? Bagaimana hubungan antara suhu dan perubahan zat? Apa
pentingnya bagi kita mengetahui fakta bahwa benda bisa berubah wujud, Jan. Nah, biasanya kita sering bertanya yang bukan pemantik, contohnya seperti ini. Bagaimana proses air menjadi es? Ini sering sekali kita buat pertanyaan seperti itu ya kan. Nah, itu bukan pertanyaan pemantik. Yang kedua, apakah suhu mempengaruhi perubahan bentuk benda? Nah, itu juga sering kita pertanyakan kepada siswa. Padahal itu bukan pertanyaan pemantik. Selanjutnya, untuk pemahaman bermakna. Murid-murid dapat memahami bahwa benda bisa berubah wujud, dan proses perubahan wujud ini penting digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari. Contoh yang bukan pemahaman bermakna, murid-murid dapat memahami bahwa air bila dipanaskan akan berubah menjadi uap. Nah, yang terakhir, kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Yang pertama adalah esensial. Apa artinya esensial? Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, yang dimiliki oleh modul ajar, menarik, bermakna, dan menantang. Yang ketiga, relevan dan kontekstual, yang artinya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Dan yang terakhir, berkesinambungan, artinya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Sekian dan